Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya banati? Arju ilallah nahnu daiman fil hamasah daiman fi ta'atillah. Na'am. Alhamdulillah naltaqi fi darsi sirah yani nabhas insyaallah Fatimah binti Asad. Man hiya Fatimah binti Asad? Siapakah dia Fatimah binti Asad ya? Mendapat gelar ummu ba'da ummi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibu sesudah ibu kandungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin agak asing bagi kita, tapi sebetulnya ini adalah salah satu wanita yang masyhur yang turut andil dalam pengasuhan Rasul ya, dalam pendidikan Rasul ya. Dan wanita itu Fatimah binti Asad ini sebenarnya adalah wanita yang sangat dikenal juga di sekeliling Nabi. Hanya saja yang sering sekali, yang familiar banget di telinga kita itu adalah istri-istrinya Rasul, anaknya Rasul, seperti itu ya, sehingga jarang kita membahas tentang ibu asuhnya. Dan kalaupun ibu asuhnya itu adalah Halimah Sa'diyah ya, ibu susu. Nah, pada hari ini ibu akan mengangkat kisah Fatimah binti Asad supaya nggak asing lagi di telinga kita ketika mendengar siapakah Fatimah binti Asad, siapakah Fatimah binti Khattab. Ada juga Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab itu adiknya Umar bin Khattab, bibinya Asma ya. Ada, tapi di buku Hayatus Sahabiyah tidak dituliskan ya, hanya sekilas saja ya, ada di kisah Asma'nya. Nah, sedangkan Fatimah binti Asad ini adalah seorang wanita yang turut andil dalam pendidikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Fatimah binti Asad ini sampai mendapat gelar ummu ba'da ummi Rasulullah, artinya ibunya Rasul setelah wafat ibu kandungnya. Jadi saking sayangnya sama Rasul sampai mendapat gelar ummu ba'da ummi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana coba? Ada yang ibu susunya, ada yang ibu seperti ibu kandungnya. Berarti kan orang-orang di sekitar Rasul itu sangat menyayangi. Ya iyalah Bu, namanya juga Rasul loh. Jangan salah, buktinya pamannya yang sayang banget tuh Abu Lahab kan juga pamannya ya, memusuhi setelah tahu dakwah Rasul. Nah, semua itu kembali kepada hati ketika menerima risalah Islam ya. Nggak jauh halnya sama kita ya. Dulu ibu punya om itu sayang banget sama kami lah gitu ya, sama keponakannya dari keturunan baba ibu. Begitu kami hijrah, begitu kami memakai hijab besar, om ibu adalah orang yang paling menampakkan ketidaksukaannya. Padahal dulu kami termasuk keponakan yang disayang banget gitu. Karena abang ibu mau dijadikan adalah gitu ya sama om gitu kan, saking dekatnya, saking disayangnya. Tapi begitu kita memutuskan untuk hijrah, kita memutuskan, orang tua ibu yang tadinya babah kayak pemain badminton, terus uminya ibu yang dulu ketika masa mudanya itu dikenal dengan ya orangnya oke lah gitu ya. Tapi begitu kita hijrah, paman ibu tuh setiap kali kita kumpul adalah orang yang paling pertama menampakkan ketidaksukaan, bahkan sering bercanda membawa nama ulama atau membawa ya tentang syariat kita. Nah, itu tadi ya Mbak ya, kita tidak bisa mengukur kasih sayang seseorang apakah dia yang akan mendapat hidayah atau enggak, seperti itu. Oke ya, kita mulai pertemuan pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yasba'. Nasab. Nah, nasabnya tuh siapa sih sebetulnya Fatimah binti Asad ini? Fatimah binti Asad ini istrinya Abu Thalib, yaitu pamannya Nabi. Abu Thalib ini kan pamannya Nabi ya, ayahnya Ali bin Abi Thalib gitu kan. Nah, ternyata Fatimah binti Asad ini adalah ibunya Ali, alias istrinya Abu Thalib, alias juga sepupunya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib menikahi Fatimah binti Asad yang statusnya adalah sepupunya. Paham kan kenapa sepupu itu nggak boleh boncengan, sepupu itu nggak mahram untuk kita berduaan ya, karena boleh dinikahi, boleh menjadi mahram kita.
Kalau misalnya tadi ibu sering bilang dulu di kelas, Mbak, kalau sama Umi disuruh misalnya pergi kemana sana, minta anterin AA sepupu atau abang sepupu atau mas sepupu lah gitu, bilang halalin dong Mi gitu. Artinya apa? Jangan sampai orang tua kita udah tahu hukumnya ya, kita udah tahu hukum sepupu itu nggak mahram, tapi kita easygoing aja, kita menganggap ya udah biasa aja, orang udah dekat. Nggak bisa, hukum Islam itu nggak bisa kita semau kita. Hukum Islam itu bukan tasahul, bukan yang mudah kita ambil, yang enak kita ambil, yang nggak enak kita tinggal. Nggak bisa begitu. Sepupu itu nggak mahram ya. Sepupu, bahkan pernah ada suatu kejadian kenapa sepupu dikatakan dia sangat berbahaya, bahkan dikatakan dia nggak mahram, boleh dinikahi. Suatu ketika dulu di kampung ibu tuh ada sepupuan tuh deket banget gitu kan di perkampungan. Jadi kalau kita orang kampung itu, kalau orang perumahan kan kita kadang ada easygoingnya gitu ya, agak cuek satu sama lain. Tapi kalau di kampung itu kan ibarat saudara semua, jadi kalau ada aib semua satu tahu, semua hampir tahu begitu kan. Nah jadi ada tuh tadinya dia tuh deket banget gitu Mbak, sepupu cewek sama cowok. Nah karena merasa saking deketnya, si sepupu cowok ini kalau kakak sepupu ceweknya mandi tuh diintip gitu. Nah itu nyebar sampai sekampung, malu kan, padahal itu aib keluarga. Nah itulah kenapa sepupu itu boleh nikah. Jadi dia mending nikah daripada saking dekatnya tapi nggak ada kejelasan hubungan mahram gitu ya. Nah sampai seperti itu. Bahkan Rasul pun menikahi sepupunya yang bernama siapa? Zainab binti Jahsy. Ada kan Ummahatul Mukminin yang bernama Zainab binti Jahsy, dan itu sepupu Rasul dari pihak ibu, seperti itu. Nah Ali bin Abu Thalib, istrinya itu juga sepupunya yang bernama Fatimah binti Asad ya. Dia adalah salah satu perempuan yang melahirkan keturunan dari Bani Hashim kan. Kalau perempuan yang melahirkan dari Bani Hashim itu termasuk ibunya Nabi Muhammad ya. Ibu Nabi Muhammad kan lahir dari Bani Hashim ya, artinya perempuan yang juga melahirkan keturunan Bani Hashim. Nah kenapa dikatakan perempuan pertama? Karena kan Nabi Muhammad itu lahir setelah sepupu-sepupunya yang lain kan. Jadi sepupu yang lain itu udah pada lahir. Nah ternyata Nabi Muhammad ini lahirnya sebelum sepupunya, setelah sepupu-sepupunya. Jadi yang pertama kali, perempuan yang pertama melahirkan keturunan Bani Hashim itu ini adalah istrinya Abu Thalib ya. Kemudian keutamaan yang paling nampak, paling besar, yaitu peran pentingnya dalam mengasuh dan mendidik Nabi Muhammad SAW. Makanya diangkatkan kisahnya karena apa? Andilnya sangat besar dalam mendidik Nabi SAW setelah kakeknya meninggal. Karena ketika Abu Thalib ya, Abdul Muthalib, kakeknya Nabi waktu udah tua, udah sepuh lah, udah menjelang rasa-rasa mulai lemah begitu, meninggalkan pesan kepada Abu Thalib agar menjaga, agar mendidik, mengasuh Muhammad ya. Kenapa? Karena sebetulnya kan banyak paman-paman yang lain, ada Abbas bin Abdul Muthalib, ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Abu Lahab ya. Itu kan paman-pamannya Nabi semua, tapi yang terlihat sangat menyayangi sebagaimana kakeknya adalah Abu Thalib. Akhirnya pengasuhan diserahkan ke Abu Thalib setelah wafat sang kakek. Kan pertama sama ibunya ya, ketika ibunya wafat, pengasuhan dijaga oleh kakeknya sampai usia 8 tahun 2 bulan 10 hari. Ketika sama ibunya kan usianya 6 tahun ya, sebelumnya sama Halimatus Sa'diyah, kemudian dikembalikan ke ibunya pada usia 6 tahun. Nah sampai pada masa usia 6 tahun ibunya wafat, kemudian diasuh sama kakeknya sampai usianya 8 tahun 2 bulan 10 hari. Nah setelah pengasuhan itu diasuhlah oleh pamannya, karena kakeknya udah meninggal, ayah ibunya udah meninggal ya. Sedih ya, kasihannya Nabi kita ya. Nah tapi mohon maaf, kok kasihan, maksudnya secara naluri manusiawi kasihan kan Mbak, kalau namanya nggak punya orang tua. Bahkan ketika bayi saja Nabi Muhammad itu, bayi Muhammad kan nggak ada yang mau ngambil, sampai Allah menggerakkan hati Halimah Sa'diyah, kasihan ini bayi kalau misalnya nggak ada yang nyusui kan, secara naluri manusiawinya ya. Tapi ternyata kalau kita tidak mengikuti ajaran Nabi kita, yang lebih kasihan itu kita. Kenapa? Karena Nabi kita udah ngasih kasih sayangnya sama kita, sampai kita ditunggu di depan pintu surga, hai umatku ya kan, sampai Nabi mencari mana umatnya agar bisa diberi syafaat, agar mendapat syafaat Nabi kan.
Nah kalau secara manusiawinya kan kita ngeliat anak yatim tuh kasihan ya kalau kita punya orang tua. Makanya kenapa dalam Al-Quran Allah itu melarang keras menghardik anak yatim ya, wala yahuddu ala tu'amil miskin, yang jangan mengganggu anak yatim, jangan menghardik anak yatim itu loh, di juz 30 ada kan ya, agak lupa nih kan. Nah kenapa kita tidak boleh menghardik anak yatim? Karena nabi kita sendiri yatim gitu. Allah tuh sangat menyayangi nabi kita seperti itu, sampai dituliskan nggak boleh menghardik anak yatim, harus menyayangi anak yatim gitu kan. Jangan malah memusuhi anak yatim, jangan memakan harta anak yatim, seperti itu. Harus dimuliakan anak yatim ya, harus diberi pendidikan, harus dikasih sayang, diberi kasih sayang gitu. Nah keutamaan yang lain pada Fatimah binti Asad atau istrinya Abu Thalib ini ialah menjadi ibunda penunggang kuda terbaik yang pernah ada, pahlawan yang paling perkasa. Siapakah dia? Yaitu khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Ibu tuh kalau bahas penunggang kuda terbaik tuh kayak berbunga-bunga gitu, keren banget gitu loh. Cowok tuh jadi penunggang kuda tuh keren banget. Pokoknya gimana ya, penunggang kuda terbaik, panglima terbaik ya Rasul ya. Cuma di sini dikisahkan bahwasanya Ali pun adalah seorang lelaki penunggang kuda terbaik yang pernah ada di Jazirah Arab, salah satunya Ali ya. Bahkan Ali itu kalau misalnya kan perang ini Mbak ya, suku Arab itu kan suka bergulat. Ketika bergulat kan one by one dulu, satu lawan satu, jadi nggak langsung hujum, nggak langsung perang gitu. Jadi satu persatu dulu antar kaum muslimin dimajukan satu orang pahlawannya. Ali itu selalu maju loh, karena Ali punya pedang yang bermata dua kan, dan Ali selalu memenangkan. Nanti kalau udah tiga orang mati gitu kan Mbak, kalah dari pihak musuh, baru peperangan yang menggunakan strategi seperti itu. Nah tapi nggak semua peperangan seperti itu, ada beberapa peperangan ya. Nah kemudian juga Ali itu adalah khalifah keempat. Nah ibunya adalah wanita hebat yang tadi mengasuh Rasul, kemudian punya anaknya itu adalah lelaki perkasa yang penunggang kuda terbaik, kemudian juga seorang khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan wanita ini ya, Fatimah ini melahirkan putranya dalam Ka'bah. Jadi kenapa dalam Ka'bah waktu itu? Jadi Ka'bah itu meskipun pada bangsa Arab jahiliyah, Ka'bah itu tetap dijaga. Dan di dalam Ka'bah itu kan isinya asnam ya, ada 360 patung. Nah itu tuh mereka tuh membersihkan, kan Islam belum datang, Muhammad masih kecil, belum diutus jadi nabi kan. Nah itu tuh lagi hamil Ali gitu kan, lagi hamil Ali, Fatimah binti Asad membersihkan Ka'bah. Ternyata lahirlah Ali di dalam Ka'bah. Nah kemudian dibantu oleh para wanita-wanita Arab pada masa itu untuk membersihkan Ali, membersihkan kondisi ya habis lahiran gimana sih Mbak, harus dibersihkan ya. Nah kemudian anaknya menjadi pemuda pertama yang masuk Islam. Luar biasa sekali loh, menjadi ibu, seorang ibu yang menjadi sorotan kisahnya, sejarahnya itu tertulis sampai hari kiamat ya. Anaknya menjadi pemuda pertama yang masuk Islam. Kenapa? Karena Ali itu sebetulnya masuk Islam bukan di usia 10 tahun, tapi justru di usia 5 tahun. Jadi kalau ditanya dari kalangan anak-anak yang masuk Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib ya, karena dia dari kalangan anak-anak usia 5 tahun Ali itu sudah mengimani risalah Muhammad ya. Ali berarti itu masih anak-anak ketika Nabi sudah remaja, ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, Ali itu masih anak-anak loh. Nah Ali usia 5 tahun. Kemudian kalau yang masuk Islam dari kalangan wanita pertama kali itu adalah Khadijah. Kalau dari kalangan lelaki dewasa yang pertama kali itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi harus tahu dong siapa nih dari kalangan anak-anak, siapa dari kalangan wanita, siapa dari kalangan dewasa laki-laki. Kalau dari kalangan anak-anak lelaki yaitu Ali di usia 5 tahun, tapi menampakkan keislamannya pada usia 10 tahun. Kenapa Bu kok baru dinampakkan usia 10 tahun keislamannya Ali? Karena pada usia 5 tahun Ali masih anak-anak. Ali belum bisa membela diri ketika ada mara bahaya, seperti halnya kejahatan orang-orang Quraisy ya. Mereka suka menyiksa gitu kan.
mereka suka mengganggu. Nah, Ali itu masih anak-anak, belum bisa membela diri. Maka ketika usia 10 tahun baru Ali menampakkan keislamannya secara nyata. Nah, karena ibunya itu pingin Ali itu menjadi pemuda yang pemberani seperti itu kan, maka ibunya memberi nama Haidarah, artinya singa muda ya. Nah, sedangkan Abu Thalib sendiri ayahnya ingin memberi nama Ali, jadi Ali bin Abi Thalib. Nah, Rasul juga memberi namanya Ali. Kenapa? Ali itu kan artinya tinggi gitu ya. Jadi Ali itu diberi nama Ali supaya anak ini menempati kedudukan yang tinggi. Sebagaimana Nabi ya, ketika diberi nama Muhammad oleh kakeknya Ahmad, dari kata Hamidah, terpuji, karena kakeknya berdoa kelak anak ini akan menjadi seorang anak yang terpuji, menempati kedudukan yang tinggi. Dan benar, doa-doa kakeknya terijabah seperti itu. Nah, makanya Ali itu kalau dari pihak ibunya ngasih nama Haidarah supaya Ali menjadi seorang singa muda. Sama aja ya, Ali benar-benar menjadi pemuda yang tangkas, pemberani, perkasa, bahkan menjadi khalifah ya, doa ibunya terkabul. Kemudian ayahnya memberi nama Ali supaya apa? Menempati tempat kedudukan yang tinggi. Dan benar, dia menjadi seorang khalifah, dia menjadi seorang penunggang kuda, kan itu terpandang seperti itu ya. Nah, Rasulullah memuji wanita Quraisy. Nih keren banget, Masya Allah ya. Siapakah sebetulnya wanita yang dipuji itu? Yaitu ibunya tadi, ibu Ummun ba'da ummi Rasulullah ya. Jadi Rasulullah memuji wanita Quraisy ya. Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta ialah wanita Quraisy yang solihah. Yang solihah loh ya, kalau nggak solihah mah nggak. Lalu berarti Fatimah binti Asad ini masuk Islam. Iya, masuk Islam ketika Rasul sudah mulai mendakwahi syariat Islam. Fatimah binti Asad masuk Islam ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Nah, kemudian Rasul mengatakan bahwasanya sebaik-baik wanita yang mengendarai unta ialah wanita Quraisy yang solihah. Nah, ini pujian Rasul untuk wanita Quraisy ya. Kemudian wanita itu penyayang kepada anak pada masa kecilnya dan paling baik menjaga suaminya dalam harta. Ini tuh intinya tuh wanita solihah, Mbak ya. Jadi ciri-ciri wanita solihah itu dia sayang sama anak-anaknya, dia mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Bukan berarti penuh kasih sayang itu nggak pernah marah, Mbak. Pernah, hanya marahnya itu bukan sampai karena gini, kalau bangsa Arab itu ketika marah itu menggunjingnya habis-habisan, Mbak, bisa disumpahin gitu loh. Nah, karena memang orang Arab itu keras sekali gitu ya. Ibu punya teman orang Arab, ya Allah, subhanallah lah gitu ya. Nah, kenapa dikatakan yang paling sayang sama anak-anak ya? Kemudian dia bisa menjaga harta suaminya, karena memang kan janji Allah, wanita yang bisa menjaga sholat menjaga sholat 5 waktu, kemudian dia menjaga harta suami, dia menjaga aurat, dia menjaga puasanya, dia menjaga kemaluannya, kehormatannya, maka jaminannya surga. Nah, Rasul memuji wanita Quraisy itu yaitu Fatimah binti Asad ini gitu kan. Kenapa? Beliau itu sangat menyayangi anak-anak. Padahal kalau mau tahu nanti ya kehidupannya setelah ini akan kita bahas gitu, Mbak ya. Jadi salah satu sahabiah mulia Fatimah binti Asad adalah sebaik-baik wanita Quraisy ya. Setelah kakeknya Rasul meninggal, Nabi berpindah ke rumah pamannya Abu Thalib ya. Pada waktu itu pula beliau mendapatkan ibunda pengganti yang sangat penyayang. Beliau merasa Fatimah binti Asad radhiyallahu anha adalah ibu kandungnya sendiri sesudah ibu beliau ya, setelah Aminah binti Wahab wafat. Nah, artinya itu kan bibi ya, kalau dari pihak kandungnya adalah Abu Thalibnya, tapi bibi ini adalah bibi ipar. Sangat menyayangi Rasul, luar biasa sekali sayangnya, sampai Rasul sendiri merasakan kasih sayangnya Fatimah binti Asad ini nggak dibeda-bedain, nggak ini anakku, ini bukan anak kandungku, udah nggak punya orang tua, nggak seperti itu. Apalagi kondisi Rasul ya, nggak punya orang tua, ya Allah, anak yatim gimana sih, Mbak, masih anak-anak ya, kakeknya yang menjadi pemuka kaum juga udah meninggal seperti itu. Tapi Rasul mendapat kasih sayang yang luar biasa, makanya dituliskan kisahnya ini wanita hebat di sekeliling Rasul kan, karena memang Rasul mendapat pengganti seorang ibu yang gak jauh beda sama ibu kandungnya sendiri seperti itu. Artinya apa, Mbak? Wanita solihah itu menyayangi anak-anak. Makanya antuna kalau mau dibilang solihah, yang sayang sama adiknya ya, sama adik tuh yang sayang. Kenapa? Berlatih ya, berlatih untuk sabar sama anak kecil, berlatih untuk mengerti bahwasanya anak kecil itu memang memang kita harus bersabar menghadapinya gitu kan. Memang usianya mereka itu bermanja, usia mereka itu egois, maunya menang sendiri. Anak kecil kan memang begitu ya. Nah,
Kemudian wanita solehah itu pandai menjaga suaminya dalam harta. Ketika suaminya nggak ada, bukan berarti harus poya-poya. Banyak loh perempuan sekarang itu ada uangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Sampai ada lagunya seperti itu. Artinya apa? Ini menandakan kehancuran akhlak seorang wanita. Bener ada lagunya, mungkin orang tua Antuna tahu, karena itu lagu zaman tahun berapa ya ibu pernah dengar itu, tahun 2004. Ada uangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Itu tuh pendidikan perempuan tidak berakhlak ya, penduduk neraka perempuan kayak gitu ya. Jadi kan kenapa? Karena wanita itu harusnya menjaga harta suami. Suami nggak punya harta, ya istri sabar. Bagaimana caranya? Kita lihat para ummahatul mukminin, suaminya berdakwah, suaminya menegakkan syariat Islam, berdakwah bersama Rasul, istri-istrinya mengangkat gandum, istri-istrinya membuat menggiling gandum gitu ya. Jangan salah, menggiling gandum itu bahkan sampai tangannya bisa kapalan ya. Kapalan tuh keras gitu, lembut, kulitnya tuh sampai tebel gitu. Jadi wanita-wanita pada masa sekarang itu seperti tidak mengetahui sejarah kehidupan Islam seperti apa. Sebetulnya mereka itu bukan nggak tahu, nggak mau tahu. Kenapa demikian? Udah ada gadget, udah ada buku-buku yang meringkas bahkan dengan sangat indahnya, enak dipandang, enak dibaca gitu kan. Tapi mereka nggak mau tahu. Kenapa? Merasa hidup tuh udah cukup untuk bersenang-senang di dunia aja. Ya nanti giliran di akhirat. Nah, kita tinggal lihat saja, karena gini, penduduk surga itu bisa melihat penduduk neraka. Ini motivasi nih buat anak-anak ibu supaya semangat ya untuk beramal solih, semangat untuk menggapai ridho Allah dan surga Allah gitu. Karena penduduk surga itu nanti bisa melihat penduduk neraka. Kita kan penduduk surga di atas tuh mbak. Nah kita nanti bisa melihat penduduk neraka. Kemudian kita bisa melihat mereka disiksa. Kita bisa melihat mereka tuh, wahai penduduk surga, berikanlah kami setetes saja makanan dari mereka bertanya gini, benarkah Rabbmu memenuhi janjinya? Benar. Kita penduduk surga menjawab kepada penduduk neraka, benar, Allah memenuhi janjinya, kita diberi kenikmatan di surga gitu kan. Terus penduduk neraka itu minta mbak, itu ada di surat Al-An'am ya, Al-An'am sih, Al-A'raf juz 7. Nah mereka itu minta, berikanlah kami setetes air, setetes saja. Kita nggak boleh ngasih meskipun setetes. Jadi kita bisa melihat. Nah jadi kalau sekarang kita diledek, kita dihina, kalau pribadi kita yang dihina sebagai perempuan itu kayak nggak gaul banget, itu cuek aja. Tapi kita harus marah ketika yang dihina adalah agama kita, ketika yang dihina adalah Rasul kita, ketika yang dihina adalah Rob kita, agama kita harus marah. Tapi kalau kita cuma dihina, jelek banget sih lo pakai pakaian kayak begini, tua tahu lo tuh mah, kamu mah tua pakai kayak gini, cuek aja, nggak usah ambil pusing. Kalau kamu bisa berdakwah, alhamdulillah, nggak bisa diem. Jangan diikuti ajakan setan bentuk manusia untuk membuka aurat, untuk berpacaran ya. Nah karena kasih sayangnya Fatimah binti Asad ini, kenapa sih sampai Nabi itu memuji? Kita lihat nih bagaimana sih kehidupan Fatimah binti Asad dan keluarganya dan anak-anak. Nah jadi Fatimah binti Asad dan suaminya dan keluarganya, anaknya, mereka adalah keluarga yang sangat banyak ya. Mereka itu banyak keturunannya, keluarganya. Bahkan Ali saja itu bukan anak terakhir ya, nggak tahu itu anak keberapa, nggak ada sejarah, belum dapat sejarahnya Ali anak keberapa, punya adik atau enggak gitu kan. Nggak diceritakan juga abang-abang kakaknya gitu. Yang kita tahu adalah Ali gitu. Namun dikatakan dalam buku wanita-wanita di Sita Rasul ini, kisah Sun Hayatus Sahabiyah, bahwasanya keluarga Ali bin Abi Thalib ini adalah keluarga Abu Thalib ya, artinya tuh mereka anaknya banyak, kemudian kehidupannya miskin, sampai Fatimah binti Asad itu pernah menyangka anak-anaknya itu nggak akan pernah kenyang. Kenapa? Karena makanan itu sangat sedikit sekali. Untuk mereka makan itu ibaratnya kalau satu porsi bubur ayam lah misalnya, dari sekian anak itu mungkin cuma sesuap, paling banyak 3 suap gitu mbak. Dari mana rasa kenyangnya? Secara logika gitu kan. Nah namun ya keluarga Abu Thalib sampai apabila makan baik sendiri atau bersama, mereka tidak pernah merasa kenyang. Artinya mau itu makan sendirian pun saking sedikitnya menu makanan, mau makan banyak rame-rame apalagi gitu, saking miskinnya lah mbak gitu kan. Miskin lah, fakir miskin masuknya. Tapi Abu Thalib itu sebagai pemuka kaum, karena bangsa dari baninya sendiri terpandang ya, keluarganya dari keluarga terpandang kan, Bani Hashim, jadi pemuka kaum. Nah terus adapun bila Rasul makan bersama mereka, artinya begini,
karena mereka tuh miskin, kemudian mereka anaknya banyak, untuk kehidupan sehari-hari itu kayaknya makan kenyang itu tuh bisanya jarang banget bisa makan kenyang. Tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya diasuh oleh pamannya, oleh Fatimah binti Asad ya, sebagai ibunya, pengganti ibunya, mereka merasakan itu berkah yang luar biasa ya. Setiap kali makan bersama Rasul, mereka selalu langsung merasa kenyang, mereka merasa puas lah gitu ya. Sehingga setiap kali waktunya makan ya, Abu Thalib itu nunggu Muhammad, nanti dulu, anak-anak yang lain tuh udah lapar gitu kan. Tapi Abu Thalib bilang nanti dulu, anakku belum datang. Jadi sampai benar-benar Rasul itu datang, kemudian makan bersama ya. Lalu makan mereka bertambah. Artinya tuh setiap kali makanan yang ada ketika makan itu bareng sama Muhammad ya, sama Muhammad kecil gitu kan masih kecil Muhammad waktu diasuh pamannya, berarti kan usianya belum ada 10 tahun ya Mbak ya, karena kan sama kakeknya 8 tahun 2 bulan 10 hari kakeknya meninggal kan, berarti kan usia itu langsung berpegang kepada pamannya, belum ada 10 tahun. Bayangin 8 tahun itu kelas 2 SD ya Allah, masih anak-anak ya. Tapi setiap kali makan udah bareng sama Muhammad, pasti mereka merasakan kenyang yang luar biasa, Masya Allah. Dan itu adalah ciri-ciri nubuah. Masih ingat kan ciri-ciri kenabian Muhammad ketika lahir saja? Muncul cahaya dari kemaluan ibunya, kemudian hancurnya istana-istana Kisra, kemudian hancurnya istana-istana Syam, seperti itu. Luar biasa ya, kekasih Allah ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Antuna ibu nyebutin nama Muhammad, jangan lupa sholawat loh Mbak. Sholawat itu untuk memberikan syafaat kita di akhirat. Untuk di dunia apa? Membawa keberkahan, rezeki kita dilapangkan oleh Allah ya. Luar biasa, ketika kita bersalawat sekali, Allah akan bersalawat untuk kita sebanyak 10 kali. Dari tadi ibu ngucapin Muhammad. Jadi kalau ibu nyebut nama Muhammad, jangan sampai antuna tidak menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu kesempatan loh mendapatkan sholawatnya Allah ya. Ali bin Abi Thalib di rumah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kan Nabi Muhammad ingin sekali membalas kebaikan pamannya ya, berbalas budi. Ketika dia sudah remaja, seperti itu kan, ketika sudah remaja, Nabi itu dikisahkan gimana kehidupannya ketika udah remaja. Nabi mengembala kambing milik Bani Asad, Bani Sa'ad ya. Bani Sa'ad itu kan ibu susunya ya. Nabi mengembala kambing milik Bani Sa'ad dan milik penduduk Mekah. Nah, Nabi itu ketika remaja itu dibayar dengan uang dinar Mbak, berapa dinar seperti itu. Makanya itu mengajarkan kepada kita, ngapain kita gengsi. Kenapa? Nabi itu mengembala kambing itu perlu diketahui. Karena ibu pernah mengembala kambing waktu kecil. Ibu punya kambing, orang tua ibu punya kambing, punya sapi. Mengembala hewan itu capek Mbak, belum lagi cari makan rumputnya pagi, nanti kita membersihkan kotorannya setiap sore. Jadi harus dibersihkan loh kandang sapi itu, kandang kambing itu. Kalau enggak nanti wah kotor banget kan. Bersihnya gimana Bu? Kita masuk ke dalam kandangnya pakai cangkul gitu Mbak, ngerokin kotorannya. Karena nanti kan sapinya malam tidur kan. Kalau tidur nanti kalau nggak dibersihin, dia ditidurin, wah sapinya jadi kotor. Jadi kalau pas kita mandiin sapi itu jorok. Jadi benar-benar ada ibrah ya, ketika Rasul remaja itu mengembala kambing, itu tuh sedang mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar, ikuti jalannya Rasul. Kemudian setelah Rasul remaja di usia 25 tahun, itulah Rasul melakukan perdagangan ke negeri Syam, mengikuti pamannya, sudah mulai mengikuti perdagangan. Dan kerennya, kalau kalian mau tahu, Mekah Syam itu kan jauh. Jadi negara Arab itu udah berkembang Mbak. Kalau sekarang kita pakai paspor kan. Nah zaman dulu nggak pakai paspor, tapi antar negara itu mereka ada perjualbelian. Jadi makanya antar negara, antar wilayah tuh jual beli antar negara lah ya, luar negeri gitu kalau sekarang mah. Nah kemudian karena Nabi udah dewasa nih Mbak, udah 25 tahun, kemudian menikah dengan siapa Mbak namanya? Siapa coba istri pertamanya? Siapa? Khadijah ya, usia 25 tahun ketika melakukan perdagangan, membawa barang dagangan milik Khadijah itu Nabi nggak untung loh Mbak, tapi untung banget.
Nah, biasanya kalau perdagangan kan Khadijah itu membagi hasil ya kepada para pedagang gitu kan, nanti dibawa ke negara mana gitu, ke Syam, ke Yaman, seperti itu sesuai dengan cuacanya, cuaca sih, musim gitu ya. Kalau musim panas berarti kemana, musim dingin berarti kemana. Jadi kayak kan di dalam surat Quraisy dinyatakan kan, ila fi rihlatas syita'i was-shaif, kalau musim panas kemana, musim dingin kemana gitu kan, ke Yaman dan ke Syam gitu kan. Nah, Nabi Muhammad kan membawa barang dagangan Khadijah pada usia 25 tahun dan didampingi pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai beranjak dewasa, membawa dagangannya Khadijah selalu membawa berlipat-lipat kali banyaknya keuntungan. Khadijah tuh merasa kagum. Nah, Khadijah tuh banyak yang seneng loh, banyak yang melamar kan setelah kematian suaminya yang kedua Atik ya. Kan banyak yang melamar, tapi Khadijah nggak mau karena mendapat mimpi bahwasanya akan ada kenabian di rumahnya. Akhirnya Khadijah juga nggak tahu kalau itu Muhammad akan menjadi nabi ya, tapi merasa senang melihat satu ganteng, terus Nabi itu ciri-ciri badannya tuh kekar ya, bahkan dikatakan dadanya seperti batu yang ditumpuk, artinya tuh six packs gitu loh mbak. Six packs gimana sih ya, pokoknya tersusun rapi, berkotak-kotak gitu. Nah, terus orangnya amanah, terpercaya, bahkan ketika berdagang itu untung banget, siapa yang nggak suka gitu kan. Nah, ketika itu Khadijah menyatakan perasaannya ke sahabatnya bernama Nafisah binti Munayyah itu ya. Disampaikanlah kalau Khadijah itu suka sama Muhammad. Nah, Nafisah ini sebagai sahabat menyampaikanlah kalau Khadijah itu suka gitu kan. Khadijah mau melamar Nabi. Nah, Nabi juga setuju karena Khadijah itu adalah wanita terpandang, menjaga kehormatan di tengah bangsa jahiliyah, yang mana wanita-wanita itu pada bukan menjual malah, kalau mau dipakai para lelaki tinggal pasang bendera kuning di rumahnya gitu kan. Nah, akhirnya Rasul menyampaikan kepada pamannya untuk tujuannya Khadijah. Pamannya setuju dong, Khadijah kan wanita terpandang, terus kaya, pengusaha gitu kan, wanita sukses. Akhirnya pamannya melamar Khadijah untuk Rasul. Nah, ketika Rasul sudah di rumah Khadijah, Rasul ingin membalas budi pamannya ya, yaitu Abu Thalib dan ibu asuhnya yaitu Fatimah binti Asad dengan menjaga Ali. Saat itu Ali masih anak-anak dong mbak, masih anak-anak ya. Jadi Ali bin Abi Thalib akhirnya diperkenankan tinggal di rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Fatimah binti Asad menyetujuinya, dan Fatimah menyerahkan Ali dengan kerelaan hati agar putranya hidup di rumah yang paling suci mulia di muka bumi. Emang udah tahu bu? Belum, cuma kan Nabi Muhammad itu Muhammad saja sejak kecil itu udah ada tanda-tanda dia itu kenabian. Kemudian ada tanda-tanda orangnya memang berakhlak mulia, terpercaya. Orang tua mana sih yang nggak mau mempercayakan anaknya dengan orang yang sangat dipercaya kebaikannya, akhlaknya, seperti itu. Akhirnya kan bibinya juga mempercayakan Muhammad untuk menjaga Ali kecil. Makanya ketika Nabi mendapat wahyu pertama kali, Ali di rumahnya Nabi, melihat itu Ali orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kanak-kanak ya. Kemudian yang dari kalangan perempuan adalah Khadijah, dari kalangan dewasa itu adalah dari kalangan dewasa itu adalah Abu Bakar As-Siddiq ya, bapaknya Aisyah radhiyallahu anha sekaligus mertuanya Rasul ya. Nah, masuk Islamnya tatkala Nabi Muhammad melaksanakan perintah Rabbnya, yaitu mendakwahi kaumnya ya, yang saat itu bangsa Arab. Masya Allah, subhanallah kelakuannya, perempuan itu dipakai bebas, satu perempuan bisa 10 laki, minum khamar, judi segala macam. Nah, Nabi Muhammad mengundang kaumnya tuh mbak, diundang kan, pernah kan kisahnya Nabi Muhammad memanggil kaumnya untuk berkumpul di atas bukit, saking Nabi itu terpercaya kan, wahai kaumku berkumpullah ke atas bukit. Nah, mereka tuh kalau yang ngomong Muhammad, wah kenapa Muhammad? Karena Muhammad itu sangat terpercaya orangnya, nggak mungkin Muhammad itu pernah berbohong, nggak ada sejarahnya gitu kan. Nah, wah kenapa? Akhirnya pada kumpul tuh. Terus Nabi tuh sempat pernah bilang begini, jika di balik gunung bukit ini ada pasukan berkuda akan menyerang kita, apakah kalian percaya padaku? Kami percaya padamu Muhammad gitu. Kenapa? Karena Muhammad memang nggak pernah berdusta. Muhammad itu benar-benar al-amin gelarnya kan.
Nah, kemudian Nabi juga mengundang kerabatnya, keluarganya ya untuk menuju kebaikan di dunia dan akhirat, yaitu dakwah. Nah, ternyata saat Nabi berdakwah, Fatimah binti Asad adalah termasuk salah seorang wanita pertama yang memeluk Islam. Nah, tatkala Nabi Muhammad melihat penyiksaan terhadap para sahabat, kemudian sahabat yang sudah mulai setia dengan Rasul gitu, sedih kan melihat sahabatnya disiksa, karena kan ini termasuk dari keluarga miskin Mbak. Cuma Abu Thalib ini tidak disiksa karena pembesar kaum, kalau namanya pembesar kaum kan punya massa ya, punya pasukan lah ibaratnya seperti itu. Nah, saat Fatimah binti Asad berdiri ya, terpaku saat putranya Ja'far. Jadi ada perintah hijrah pertama kali itu ke Habasyi kan. Nah, ternyata abangnya Ali ya, Ja'far binti Abu Thalib ya. Ja'far juga menerima dakwahnya Rasul. Nah, ketika Ja'far masuk Islam, Ali masuk Islam, Fatimah binti Asad udah masuk Islam, ternyata kan ada perintah hijrah ya, karena penyiksaan yang luar biasa sekali dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, perintah hijrah ini akhirnya Rasul memerintahkan Ja'far, sepupunya kan, berarti Ja'far bin Abu Thalib, untuk memimpin hijrah ke Habasyi, dan itu adalah hijrah pertama. Ibunya sempat sedih gitu kan, sempat gimana sih anaknya menjadi pemimpin rombongan pertama hijrah ke Habasyi ya. Dan itu kan akhirnya Ja'far membacakan ayat tentang Isa kan kepada siapa? Raja Habasyi ya. Raja itu baik, tapi dia masih Nasrani, masih berpegang pada kitab Injil. Nah, derita akibat pemboikotan. Jadi seiring berjalannya waktu, karena semakin ganasnya orang-orang kafir Quraisy, semakin dengkinya, semakin tidak sukanya dengan penyebaran dakwah Islamiyah, mereka melakukan pemboikotan, Mbak. Pemboikotan itu artinya orang-orang Islam ya tidak bisa jual beli. Orang-orang Islam itu tidak bisa berkeliaran untuk belanja, berkeliaran untuk bebas lah hidupnya. Jadi benar-benar diboikot di sebuah lembah, ditahan. Kalau keluar dari lembah itu berarti mereka dibunuh gitu, Mbak. Nah, kemudian kaum Quraisy memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini kan semuanya dari yang mengikuti dakwah Rasul ya. Nah, kemudian Fatimah binti Asad bersama istri kaum muslimin lainnya bersabar sampai pernah suatu hari Fatimah dan kaum muslimin lain memakan daun dan pohon, Mbak, karena memang udah gimana sih, diboikot itu 3 tahun loh tuh. Pemboikotan terjadi selama 3 tahun ya. Kita aja yang corona disuruh stay at home beberapa bulan, 3 bulan pertama itu udah rasanya stres, suntuk, padahal kita masih bisa makan, bisa keluar kalau memang betul-betul urgent ya. Meskipun yang keluar orang tua kita masih bisa makan, nggak ada yang dibunuh kan, enggak. Nah, tapi pemboikotan ini selama 3 tahun ya, Mbak, lamanya. Dan disitu termasuk istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, termasuk istri Nabi, yaitu Khadijah binti Khuwailid ya, yang menyokong dakwah. Termasuk Khadijah itu hartanya habis untuk menyokong dakwahnya Rasul ya. Nah, musyrik Quraisy merasa putus asa dong, kok orang-orang ini diboikot 3 tahun lamanya gitu. Akhirnya dibukalah pemboikotan itu ya, pemboikotan selama 3 tahun tadi. Kok mereka tetap beriman kepada Muhammad begitu kan. Nah, kaum muslimin keluar dari lembah pada tahun ke-10 kenabian. Bayangin, Mbak, jadi tahun ke-10 itu kan berarti 7 tahun pertama mereka dalam masa penyiksaan ya, 7 tahun pertama. Kemudian 3 tahun mereka diboikot gitu kan. Nah, pada tahun ke-10 kenabian dibukalah pemboikotan itu. Dan pada tahun itu pula kekasih Rasul Bunda Khadijah, ya Allah sedih banget yang ini ya, baru dibuka boikotnya. Bunda Khadijah sudah itu dalam kondisi sakit ya. Dalam sejarah itu dikatakan Bunda Khadijah sakit ya saat diboikot ya. Jadi luar biasa sekali perjuangan Bunda Khadijah sebagai istri yang mendukung suaminya dalam berdakwah ya. Wanita pada masa kini sulit sekali bisa dicari untuk bisa mendukung suami berdakwah. Yang ada kebanyakan perempuan itu suaminya mau ke masjid aja, kenapa ke masjid, itu rata-rata pengantin baru begitu. Ibu dulu gitu enggak sih, karena ibu dari remaja ibu sudah punya prinsip, ketika aku menikah suamiku harus adalah orang yang mencintai Allah, mencintai masjid. Ibu juga dijodohin sama orang tua ibu karena suami ibu waktu perkenalan itu ya, waktu ta'aruf, orang tua ibu tanya kerjanya apa, jadi takmir masjid, tukang azan di masjid. Nah, orang tua ibu langsung jatuh cinta gitu, Mbak. Jadi ya memang prinsip
ketika dari remaja gitu pengen menjadi wanita tangguh. Ibu itu pengen menjadi wanita yang nggak lenjeh, nggak yang klemak-klemek. Memang pingin banget menjadi wanita tangguh seperti yang ada dalam kisah gitu ya. Jadi Bunda Khadijah ini adalah wanita yang sangat luar biasa. Sedih banget kalau bahas ini ya. Akhirnya Bunda Khadijah meninggal, kemudian Rasul itu sangat sedih gitu kan. Rasul kan sampai terpukul sekali ketika istrinya meninggal. Nah, pada tahun ke-10 itu juga pamannya Rasul meninggal, Mbak, yang bernama Abu Thalib, paman yang sangat mendukung, bahkan selama dakwahnya Nabi itu menjadi tameng gitu kan. Meskipun Abu Thalib tidak mengikuti dakwah Rasul, bahkan Abu Thalib saat menjelang wafat itu dibisiki oleh para pembesar kaum Quraisy ya, kamu jangan mengkhianati kakek moyang kita, seperti itu. Sedih sekali ini tuh dakwah Nabi. Jadi orang-orang yang Nabi cintai itu meninggal pada tahun ke-10 kenabian. Jadi udah diangkat menjadi Nabi selama 10 tahun. Bunda Khadijah wafat, kemudian disusul oleh pamannya ya, meskipun pamannya tidak berislam ya, tidak beriman, tapi Nabi meminta sama Allah karena sayangnya pamannya sampai diberikan adalah azab yang paling ringan di neraka. Apa itu azab yang paling ringan? Abu Thalib berjalan di atas bara api sampai otaknya mendidih, dan itu azab yang paling ringan. Sedih sekali yang ini. Ya Allah. Kemudian kaum Quraisy semakin ganas ya menyiksa Rasul pada saat itu ketika karena kan tameng yang tadi Bunda Khadijah kan bangsawan gitu, Mbak ya. Bangsawan itu tuh terpandang, gak ada yang berani mengusik Nabi. Berani maksudnya tuh masih adalah tameng, benteng gitu kan, Mbak. Nah, ketika Bunda Khadijah wafat, ketika pamannya sebagai pemuka kaum wafat, semakin mengganas ya. Bahkan yaitu Sumayyah binti Khabat disiksa bisa-bisaan. Pokoknya penyiksaan semakin dahsyat. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi agar kaum muslimin berhijrah ke Yasrib. Di mana ke Yasrib? Yasrib itu Madinah masa kini. Jadi kalau ditanya Yasrib itu mana, nggak tahu, itu kebangetan. Yasrib itu Madinah ya. Jadi nama Madinah zaman dulu itu adalah Yasrib. Setelah perjalanan hijrah bersama Nabi, kemudian mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad ya, karena memang Fatimah binti Asad, istrinya Abu Thalib, mengikuti menerima dakwahnya Muhammad seperti itu kan. Nah, Fatimah binti Asad sudah melewati masa-masa pemboikotan, masa yang memang usianya juga, kemudian masa-masa penyiksaan kaum muslimin seperti itu ya, Mbak ya. Fatimah binti Asad meninggal dunia dan dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Berarti kan waktu hijrah ke Madinah ya, ke Yasrib ya. Nah, Allah memuliakannya dengan kehadiran Al-Mustafa, bahkan beliau turun ke liang lahatnya. Jadi sedih banget yang ini tuh. Rasul itu nggak pernah turun ke liang lahat kecuali untuk 5 orang saja ya, 3 wanita dan 2 pria. Saking sayangnya Rasul sama Fatimah binti Asad gitu kan, ibu keduanya kan, artinya ibu yang menggantikan setelah Aminah gitu. Sedih, Mbak. Kenapa? Ibu tuh sedih karena gimana ya, sedih banget lah itu, sedih banget ya. Jadi Rasul SAW kehilangan ibunya lagi gitu ya, dan beliau langsung turun ke liang lahatnya. Dan perlu diketahui bahwasanya Rasul itu nggak pernah turun ke liang lahat kecuali 5 saja, untuk 5 orang, 3 wanita 2 pria. Siapa itu? Perempuan yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Ketika Bunda Khadijah meninggal, Rasul langsung turun ke liang lahat ya. Kemudian dan itu wafatnya di Mekah kan, Bunda Khadijah waktu habis pemboikotan kan tahun ke-10. Kemudiannya yang 4 di Madinah semua, yaitu putra Khadijah yang mengikuti Nabi ya. Jadi Bunda Khadijah itu punya anak, kemudian menjadi sahabat, dan ya anak-anak tirinya Nabi lah berarti ya. Itu ketika meninggal Rasul masuk ke liang lahatnya. Kemudian Abdullah Al-Muzani ya, kemudian Ummu Ruman ini berarti mertuanya ya, ibunya Aisyah kan. Kemudian Fatimah binti Asad radhiyallahu anhum ya. Jadi mereka semua Allah ridhoi. Dan ada kisah yang Masya Allah luar biasa ketika Rasul SAW memasukkan jasadnya ya, Fatimah binti Asad. Rasul itu berbaring, Mbak, kemudian berdoa untuk Fatimah binti Asad gitu kan. Kemudian Rasul jasadnya Fatimah binti Asad itu dipakaikan jubahnya Rasul, Mbak. Jadi Fatimah binti Asad itu tuh udah jadi mayit gitu kan, Mbak. Karena sayangnya Rasul sama Fatimah binti Asad, dipakaikan jubahnya Rasul. Kemudian
diselimuti gitu Mbak ya, diselimuti dulu pakai jubahnya Rasul. Nah kemudian sebelum mayatnya dimasukkan ke dalam liang lahat, Rasul berbaring dulu di kuburannya Fatimah binti Asad, kemudian barulah mayatnya dimasuki ke dalam liang lahat. Nah sahabat bertanya, wahai Rasul, engkau tidak pernah melakukan hal ini gitu, kenapa engkau melakukan pada jasad Fatimah binti Asad? Nah ternyata Rasul bilang, aku berdoa kepada Allah agar kelak ibuku yaitu Fatimah binti Asad ini dimasukkan, kelak akan memakai jubahku. Kenapa demikian? Karena kan Rasul itu kekasihnya Allah ya Mbak ya, Rasul itu kekasihnya Allah, pasti apapun yang Rasul minta Allah ngasih gitu kan. Jadi Rasul tuh minta supaya Fatimah binti Asad dipakaikan jubahnya Rasul kelak di surga gitu kan, di akhirat. Kemudian Rasul berdoa, ya Allah lebarkanlah kuburan wanita ini sebagaimana engkau melebarkan kuburanku gitu. Pokoknya Nabi itu berdoa supaya Fatimah binti Asad mendapat kenikmatan di kubur bahkan di akhirat kelak. Sedih sekali, sedih Mbak, benar-benar orang-orang yang memang luar biasa dalam mendukung dakwahnya Rasul. Nah ini adalah contoh bagaimana kita menjadi seorang wanita muslimah yang di akhir zaman kita menjadi wanita yang mendukung suami kita menjadi pejuang-pejuang Islam. Karena kan kita memang benar-benar berada di akhir zaman ini Mbak. Dan pernah Ibu sampaikan bahwasanya orang yang akan banyak mengikuti pengikut Dajjal itu adalah kebanyakan dari kaum wanita. Nah contohnya saja, banyak dari kaum wanita itu menyukai K-pop, BTS ya, dan lain-lain lah, nggak usah Ibu sebutkan, kalian mungkin jauh lebih tahu gitu kan. Kenapa Mbak? Stop, mulai sekarang stop. Ibu tegaskan stop ya, terlepas kalian itu mau taat atau enggak, Ibu sudah mengingatkan yang kelak di akhirat kami sudah bisa menghadap kepada Allah. Bahwasanya kami pernah mengingatkan gitu ya, kami pernah mengingatkan selaku orang tua kalian, bahkan orang tua Antuna pun mungkin mengingatkan jangan terbuai banget sampai menghabiskan waktu mengkoleksi, bahkan HP uminya itu penuh dengan foto-foto orang-orang pengikut Dajjal ya. Jadi perlu kalian ketahui, K-pop itu mereka melakukan atraksi nyanyian mereka itu sebetulnya adalah nyanyian yang mengundang agar Dajjal cepat turun ke bumi. Dan herannya wanita-wanita muslimah masa kini itu mengagumi, dan termasuk diantaranya adalah kalian gitu ya. Kita udah enggak Bu, alhamdulillah kalau udah enggak ya, barakallahu fiik. Oke, selanjutnya semoga kita menjadi wanita-wanita muslimah yang Allah ridhoi, yang Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, sebagaimana dilebarkan kuburannya sebagaimana Fatimah binti Asad yang Rasul doakan agar kuburnya dilebarkan. Masya Allah ya, enak sekali ya bisa didoakan seperti itu ya. Oke, penutupan. Nah anak-anak, dari kisah ini Fatimah binti Asad itu sebetulnya panjang banget Mbak. Kisah Fatimah binti Asad ini tuh wah nggak ada habisnya deh kayaknya. Antuna kalau mau baca lengkapnya boleh beli bukunya, jangan pinjam ya. Kalau pinjam nanti ibu nggak punya buku bacaan ya. Nah kalian boleh beli bukunya. Bu, kenapa sih harus beli? Supaya kalian punya inventaris, supaya kalian itu punya bekal untuk anak cucu kalian. Buku-buku itu tidak akan pernah habis dibanding kita beli 11 setiap hari seperti itu kan. Nah kalau mau beli itu biasa kalian pernah lihat sih bukunya, kalau ibu ngajar kan ibu bawa ya wanita-wanita mulia di sekitar Nabi. Kalau harganya sekarang ibu kurang tahu, zaman ibu beli itu 2014 buku ini Mbak. Kalau kalian mau mengkaji ulang, kalian ingin mencari tahu lebih kisahnya yang lebih heroik lagi seperti itu ya, buku ini tuh waktu tahun 2014 harganya sekitar 370 ribuan, tapi nggak tahu sekarang mungkin lebih murah atau lebih mahal ya. Mahal atau murah, ilmunya jauh lebih mahal seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita wanita-wanita muslimah di akhir zaman yang tangguh, yang menjadi pendukung dakwah Islam, yang menjadi pembentuk pencetak generasi ya, yang seorang wanita yang keluar dari rahim kita adalah para pejuang-pejuang Islam yang kelak memuliakan bendera kalimat la ilaha illallah, yang mengangkat tinggi kalimat la ilaha illallah. Seperti itu kita akhiri. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.